MUI ini tidak ada kelebihan daripada mereka hanyalah masyarakat biasa dan organisasi mereka adalah organisasi masyarakat. Justru sekarang mereka yang sepertinya menguasai Indonesia, memberi order kepada pemerintahan. Nyatanya, apa yang disangkakan terhadap Panji Gumilang mengenai money laundering, ini harus dibuktikan. Pemfitnahan agama harus dibuktikan. Harus diambil perbandingan bagaimana pemfitnahan daripada Somad, Ustadz Somad dengan Panji Gumilang. Panji Gumilang ini memberi kesegaran. Sedangkan Somad sudah nyata-nyata disalib Kristus itu ada jin-jin kafir yang ujaran-ujaran kebencian. Panji Gumilang justru tidak merangkul orang-orang dari semua agama. Jadi tidak mengemukakan bahwa si A kafir, si B kafir. Tapi di mana tindakan dari Mahfud MD dan MUI, Ma'ruf Amin terhadap si Ustadz Somad yang biadab ini? Terima kasih untuk semuanya ya. Kita selalu mengutarakan sesuatu yang sebenarnya ini memang harus kita perjuangkan, Pak ya, karena sudah jelas Indonesia dikuasai oleh hukum syariah. Dalam kita merayakan 78 tahun Indonesia merdeka, sebenarnya Indonesia itu masih dalam bentuk penjajahan. Karena apa? Anak bangsa itu dijajah oleh pemerintahannya sendiri. Jadi kita melihat di sini ada tujuan dari para radikal untuk mengembalikan Piagam Jakarta. Ini tidak bodoh kita untuk melihatnya. Dan justru sekarang itu terrealisir di dalam pemerintahan Jokowi. Jadi jelas di sini kita menuntut sebenarnya ketegasan dari seorang pemimpin bangsa Jokowi yang selama ini tidak pernah bertindak di dalam hal-hal untuk keadilan hukum bagi bangsa dan negara kita, sehingga ini menjadi kacau yang seharusnya dia punya hak dan punya kekuatan untuk menyetop para radikal ini seperti Ma'ruf Amin, juga Mahfud MD dan Ridwan Kamil, karena kita tidak bodoh semua ini melihat bahwa ini adalah settingan yang dibuat sedemikian rupa sehingga skenario ini terjadi di mana Indonesia dalam keadaan darurat. Ini saya nyatakan karena tidak semua orang yang akan setuju dengan tindakan para radikal kadrun ini untuk memenjarakan Panji Gumilang. Karena Panji Gumilang ini sudah kelihatan track recordnya untuk mendidik, untuk memberikan suatu kesegaran bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana ada toleransi di sana, di mana memberikan kekuatan supaya gereja-gereja itu tidak perlu takut, bahkan dia mengundang mereka untuk bisa hadir di dalam pertemuan di Al Zaitun. Jadi apa bandingannya sebenarnya dengan MUI dan Mahfud MD dan Ma'ruf Amin untuk memframing dia seperti Ahok? Kita mengerti Ahok dulu ya di framing karena dia minoritas, double minoritas, Chinese Christian, dan dianggap tidak berdaya. Dan ini adalah pattern yang sama yang dilakukan oleh MUI, Mahfud MD dan Ma'ruf Amin untuk menghancurkan kekuatan daripada Panji Gumilang. Jadi di sini harus kita berani menyuarakan, jangan justru kita diam. Karena kita diam, kita menyetujui ketidakadilan di Indonesia. Dan apa yang disinggung dari pembicara sebelumnya, ya khususnya dari Pak SK, saya sependapat bahwa kita harus memberitakan kebenaran. Kebenaran itu kita sebagai orang percaya meyakini bahwa sesuatu yang tidak benar itu harus kita suarakan. Itu dalam Yakobus 4 ayat 17. Sesuatu yang kita tahu salah, lalu kita kompromikan, itu kita ikut andil dalam berdosa. Ini ajaran yang benar. Jadi kalau saya melihat di sini, bukan hanya pembiaran daripada Jokowi dan para pejabat-pejabat yang ada, tetapi ini juga adalah pembiaran dari kelompok Kristen itu sendiri.
Jadi maaf ya, kita harus mengoreksi diri. Di mana standpoint daripada PGI? Di mana mereka tokoh-tokoh Kristen yang nyatanya semulai daripada siapa itu yang sering di televisi, Gilbert Lumaindong, dan lain-lain. Mereka pada diam. Karena apa? Mereka semua berada di dalam comfort zone. Tidak mau terusik. Yang penting mereka aman. Economically dan juga financially. Demikian juga dengan security mereka. Jadi tidak ada lagi rasa untuk melihat bahwa ini perjuangan moral. Dan perjuangan keadilan bagi anak bangsa. Dan kita tidak melihat karena kita berjuang untuk orang-orang Kristen. Tidak. Kita harus relevan dan juga objektivitas harus nyatakan. Pernah kita suarakan masalah Ahmadiyah yang harus dibakar masjid mereka dan harus dibunuh. Itu nggak boleh terjadi dalam suatu negara yang berdaulat yang tidak memegang hukum barbar dan hukum khilafah. Kita kan negara yang punya kedaulatan, punya hukum sesuai dengan konstitusi. Tapi kenyataan ini tidak bisa pernah diterobos karena apa? Kelemahan daripada pemerintahan Jokowi dan mentolerir khilafah. Ini sudah jelas. Jadi syariah atau 7 kata yang ditentang oleh founder Indonesia Merdeka, justru ini dipraktekkan oleh pemerintahan daripada Jokowi saat ini. Jadi untuk menaikkan bendera 78 tahun ini, sebenarnya ini perlu ditangisi. Karena kejadian yang mereka lakukan terhadap Panji Gumilang. Dan kita di sini bersuara tidak membela siapapun, tapi membela keadilan hukum yang harus diberlakukan. Dan mereka yang tadinya memberikan suatu pujian atau mendewakan Jokowi maupun Megawati semua, ya maaf ya, kita jangan mendewakan manusia lah. Karena kenyataan mereka gagal semua. Mana suara dari Megawati sebagai kekuatan ketua umum partai terbesar di Indonesia yang menjadikan Jokowi dan Ganjar dan semua yang menjabat sebagai pelayan-pelayan partainya. Ini tidak pernah bersuara kan dong keadilan, Bu. Kalau memang benar itu mempunyai suatu akhlak yang baik, moral untuk kesejahteraan bangsa. Jangan itu diam 1000 bahasa. Nah, kalau memang Jokowi sebagai jongos daripada partai, ya tidak ada salahnya Ibu Megawati untuk berikan order untuk Pak Jokowi bertindak. Karena sebenarnya pemerintahan itu nahkodanya adalah Jokowi di dalam bahtera yang sedang goncang. Jadi dengan kejadian Panji Gumilang ini, kita memang sudah jelas sekali melihat bahwa Indonesia sudah memberlakukan hukum khilafah. Dan Jokowi bersembunyi di belakang layar untuk melihat nanti kemudian bagaimana. Ada kemungkinan untuk juga memproteksi keluarga yang ada. Karena semua anak-anaknya sudah terjun di dalam dunia politik, ya harus diproteksi. Jadi tidak ada lagi kemurnian daripada tuntutan-tuntutan bahwa saya berjuang untuk kepentingan rakyat banyak. Saya berjuang bukan hanya untuk PDI Perjuangan, tetapi saya berjuang untuk semua kelompok yang memilih saya. Ini kan aneh. Dan saya berjuang tidak atas pengaruh daripada Ma'ruf Amin dan juga Mahfud MD. Mahfud MD sudah jelas-jelas kadrun. Dan Ma'ruf Amin, coba kita bisa menelitilah. Kalau orang-orang yang mereka setting harus ditangkap dengan hukuman seberat-beratnya. Jadi saya mengulang-ulang ini sebagai perbandingan atau evaluasi daripada kita semua. Jadi orang Kristen jangan diam, harus bersuara. Mana mungkin sampai saat ini tidak ada mana dari PGI yang dobrak dong. Bagaimana keadaan dari MKC saat ini? Didiamkan begitu saja. Jadi justru yang banyak bersuara di sini untuk menentang keadilan hukum di Indonesia, orang-orang yang bekas dari seberang seperti Saifuddin Ibrahim dengan lantang dia menyatakan bahwa pemerintahan ini benar-benar zalim dan ingin memframing siapapun. Saya mengikuti. Demikian juga ada seorang dari Padang, lantang dia menyatakan kebenaran itu, yaitu Rina Solihin. Jadi kok kita justru orang Kristen, dilahirkan Kristen ini pada diam 1000 bahasa. Kenapa?
mau aman, tidak mau tersinggung. Memang dalam suatu perjuangan ya kita akan dibenci. Itu sudah biasa. Sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan, kalau kita menyatakan kebenaran, bahkan nyawa kita, harus kita mengambil suatu risiko. Demikian juga Karni Ilyas, dia terang-terangan menyatakan bahwa keadaan Indonesia, hanya dia satu-satunya mengkritik Soekarno yang didewakan orang-orang. Dan banyak orang yang membuat suatu kejutan-kejutan bahwa ya Soekarno itu adalah bapak bangsa ini. Lihat dong, bagaimana track recordnya menghancurkan Indonesia sampai saat ini. Jadi tidak adalah yang kita harus lihat. Tapi kalau baik kebijakan dalam pemerintahannya, ya harus juga kita akuin. Jadi nggak boleh juga kita ya karena sudah tidak senang, lalu semuanya itu salah. Tidak, kita harus objektif. Tapi jangan kita mendewakan seperti ya Jokowi yang dibanggakan hebat. Memang secara pembangunan, ya tentu aja dong. Karena juga pembangunan di Indonesia, infrastruktur itu kan bantuan-bantuan luar negeri. Siapa nggak mau kalau ada kepentingan di Indonesia. Baik itu Cina, Rusia, dan Amerika. Tergantunglah dealnya. Jadi jangan kita buta untuk melihat ini. Kita harus melihat kepada apa yang Jokowi lakukan terhadap kepentingan anak bangsa. Keadilan sosial, keadilan dan keamanan. Dan juga dalam keadilan dalam bentuk kebebasan kita untuk bisa mengekspresikan. Masa orang mau berdoa hajat saja mesti diatur dengan fatwa MUI, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Makan sepertinya isi perut orang pun mereka harus ketahui. Bahkan menu, dulu ada seorang pengusaha yang ingin menjual, mencari usaha dengan ada bumbu babi. Kok harus mereka persoalkan? MUI ini tidak ada kelebihan daripada mereka hanyalah masyarakat biasa dan organisasi mereka adalah organisasi masyarakat. Justru sekarang mereka yang sepertinya menguasai Indonesia, memberi order kepada pemerintahan. Nyatanya, apa yang disangkakan terhadap Panji Gumilang mengenai money laundering, ini harus dibuktikan. Pemfitnahan agama harus dibuktikan. Harus diambil perbandingan bagaimana pemfitnahan daripada Somad, Ustadz Somad dengan Panji Gumilang. Panji Gumilang ini memberi kesegaran. Sedangkan Somad sudah nyata-nyata disalib Kristus itu ada jin-jin kafir yang ujaran-ujaran kebencian. Panji Gumilang justru tidak merangkul orang-orang dari semua agama. Jadi tidak mengemukakan bahwa si A kafir, si B kafir. Tapi di mana tindakan dari Mahfud MD dan MUI, Ma'ruf Amin terhadap si Ustadz Somad yang biadab ini. Sampai sekarang kan bebas. Bukankah Indonesia dipermalukan? Seorang pengajar agama yang seharusnya dipuja, bagus ajarannya, menyegarkan dan menumbuhkan semangat moral dan akhlak manusia. Justru masuk Singapura, negara tetangga yang juga banyak penduduk Islam, ditolak. Indonesia ini tidak pernah memberikan suatu komentar apapun, bahkan dilawan mereka yang ini Singapura. Coba-coba aja. Jangan melihat karena dia kecil, tapi di dalam teknologi militer mereka lebih ampuh daripada Indonesia. Jadi kita harus bijak untuk melihatnya. Dan sekarang kembali kepada kawan-kawan kita, yang orang-orang yang dianggap minoritas, yang duduk dalam pemerintahan, yang duduk dalam politisi, yang mereka yang mempunyai nama kondang di dalam pengamat-pengamat, termasuk juga mereka yang duduk di dalam pengacara. Mana ada namanya Binsar Panjaitan yang bisa memberikan suatu pandangan atau pendapat kepada Jokowi. Ini salah, Pak. Kalau Jokowi bisa memakai dia dalam banyak bidang, seharusnya dia jelas menyatakan bahwa ini salah besar, Pak. Kalau Panji Gumilang tanpa ini kok langsung ditangkap oleh Bareskrim. Karena Bareskrim ini bekerja sama dengan Mahfud MD sebagai Menko Polkam ya, yang menguasai keamanan dan politik. Karena kong kali kong yang order daripada Ma'ruf Amin. Tapi seharusnya kan ada suara daripada Pak Panjaitan ini, Binsar. Kita ini jangan karena dalam keadaan aman kita diam, Pak. Ingat
bahwa ini akan merupakan suatu legasi yang menghancurkan dan tidak dikenang oleh anak bangsa di mana tidak pernah ada perjuangan. Demikian juga yang namanya di dalam pengacara kondang, mana Hotman Paris, mana Ocek Kaligis, semuanya diam. Mungkin juga sudah terpapar dengan kompromi-kompromi yang ada. Jadi ya memang kita di sini harus jelas, harus tegas bahwa 78 tahun Indonesia bukannya merdeka, tetapi justru lebih kepada kehancuran. Jadi ya kita melihat realnya di sini bahwa ya memang harus ada suara-suara yang gencar. Jangan justru ya di kalangan orang Kristen sendiri kita ditakut-takutin. Jangan bersuara demikian. Sebagaimana yang kebiasaan orang-orang yang memang tidak menghendaki ada suatu perjuangan. Jadi ya mungkin ini masukan dari saya supaya jangan justru kita ya diam, karena kalau kita diam Indonesia menjadi apa? Kita melawan mereka secara hukum, dan memang ini berdasarkan konstitusi yang ada. Jadi kalau Pak Jokowi tidak berani untuk bertindak, ya rakyatlah harus ada mengadakan perlawanan berdasarkan hukum, karena hukum di Indonesia udah jelas kok. Jangan seenaknya karena keinginan daripada Mahfud MD, jangan seenaknya daripada Ma'rif. Baik Pak Robert. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.